Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita belajar materi di bab 2, yaitu materi statistika. Nah, untuk pertama kita membaca data dulu ya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan jumlah penduduk di beberapa provinsi Indonesia dari tahun 2018 sampai 2019. Ini data tabelnya. Nah, pertanyaannya, dari tabel data jumlah penduduk di beberapa provinsi Indonesia, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 2018 ada di provinsi titik-titik. Yang B, jumlah penduduk yang kenaikannya paling banyak dari tahun 2018 sampai 2019 adalah provinsi titik-titik. Perhatikan tabel ini ya, ada DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini tahun 2018, ini tahun 2019. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, yang A, jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 2018 ada di provinsi Jawa Timur. Ya, karena di sini kita bisa lihat ya, dia hanya ada 795.000. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B, jumlah penduduk yang kenaikannya paling banyak dari tahun 2018 sampai 2019. Berarti kita harus amati perubahan atau kenaikan tahun 2018 ini sampai sini jumlahnya berapa ya, kenaikannya berapa. Yuk kita simak. Nah, kenaikan jumlah penduduk DKI Jakarta ini ya, dari 798.700 ke 810.000 itu 11.300. Untuk Banten itu 77.500. Untuk Jawa Barat ya itu 15.000, dan untuk Jawa Timur itu 30.000. Jadi bisa kalian lihat ya, provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk paling banyak adalah Provinsi Banten. Iya, sebesar 77.500. Dari 817.500 ke 895.000. Ya, ini jadi dia yang paling banyak, Provinsi Banten. Next. Nah, yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau kita singkat menjadi TDF. Nah, nilai ulangan matematika siswa kelas 12, ini ada datanya ya, yang mendapatkan nilai 30 sampai 40 ada 3 orang, 41 sampai 55 orang, 51 sampai 60 10 orang, 61 sampai 70 11 orang, dan 71 sampai 88 orang yang nilainya 81 sampai 90 3 orang. Itu frekuensinya ya. Nah, Ibu akan mengenalkan nih unsur-unsur atau bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Harus kalian ingat. Yang pertama, kelas interval. Yang namanya kelas interval apa sih? Ini range nilai yang berbentuknya interval. Tuh ya, ini berarti yang ada di sebelah kiri kalian. Lihat ya. Nah, contohnya kelas interval pertama. Kalau ditanyakan kelas interval pertama berapa sih? Jawabnya 31 sampai 40. Kalau ditanyakan kelas interval kedua berapa sih? 41 sampai 50 dan seterusnya ya. Yang B, banyaknya kelas interval ada berapa ya? Ada 6 kelas interval. Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang C, ada namanya istilah batas bawah kelas atau disingkat dengan BB. Letaknya ini adalah di sebelah kiri yang ini. Nah, contoh ya. Kalau batas bawah kelas interval ketiga, ini kelas 1, 2, 3. Berarti kelas yang ini, yaitu 51. Yang letaknya ada di bagian sebelah kiri. Dan seterusnya. Nah, yang D, batas kelas atas atau batas atas kelas, sama saja ya, disingkat BA.
letaknya ada sebelah kanannya ini ya, tuh ya. Nah, contohnya kalau ditanyakan batas atas kelas interval ketiga, kelas ketiga ini yaitu 60 dan seterusnya. Itu namanya batas atas kelas. Nah, sekarang kalau ditanyakan tepi bawah kelas, rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Contoh, tepi bawah kelas pertama berarti BB1 dikurangi 0,5. Batas bawah kelas pertama kan 31 dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Yaitulah tepi bawah kelas pertama dan seterusnya. Yang F, tepi atas kelas disingkat TA, berarti rumusnya BA atau batas atas ditambah 0,5. Contohnya, tepi atas kelas pertama. Berarti BA1 ditambah 0,5. Nih kan batas atas kelas pertama kan 40 ditambah 0,5. Jadi 40,5. Mengerti ya? Next. Titik tengah. Untuk titik tengah, mencari titik tengah dari kelas interval pertama sampai ke 6, rumusnya itu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Contoh, kita mencari titik tengah kelas interval pertama. Berarti 31 ditambah 40 dibagi 2. Ya, jadi 31 ditambah 40, 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Nah, untuk mencari titik tengah kelas interval kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, silahkan cari sendiri ya dengan rumusnya BB tambah BA dibagi 2. Next, kita mencari, ini sekedar pengetahuan saja ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari? Pakai datanya masih yang sama ya, kayak yang tadi. Nah, kita membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini tabelnya seperti ini. Cukup bikin 2 ya, tepi kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, berarti kalau yang distribusi kumulatif kurang dari, ambilnya kebalikannya dari tepi atas kelas yang ini. Tadi sudah dikasih tahu ya caranya. Batas atas ditambah 0,5, 40 tambah 0,5, 40,5 dan seterusnya. Ini seperti ini. Ini frekuensi kumulatif kurang darinya 3, kita masukkan ke sini 3. Nah, 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18, 18 tambah 11 29, 29 tambah 8 37, 37 tambah 3 40. Letakkan di sini. Itu alur perhitungannya. Next, tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, cara membuatnya seperti ini. Dia kebalikannya, diambil dari tepi bawah kelas. Ini ya, yang ini. Rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5, 30,5 dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, berarti ambil dari jumlahnya dulu. Ini frekuensinya jumlahnya 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 itu 40. Nah, tinggal dikurangi ini. 40 dikurangi 3, 37, simpan di sini. 37 dikurangi 5, 32. 32 dikurangi 10, 22. 22 dikurangi 11, 11 dikurangi 8, 3. Jadi sesuai jumlahnya dengan yang paling terakhir yaitu 3. Gini cara buatnya ya, silahkan pahami baik-baik. Di buku paket kalian atau LKS kalian juga ada. Nah, yang D, tabel distribusi frekuensi relatif. Ini untuk pengetahuan kalian juga ya.
Ya, datanya masih yang sama yang tadi. Untuk memudahkan, rumusnya gimana sih cara mencarinya? Frekuensi relatif itu sama dengan FI, frekuensi kelasnya berapa, dikurangi total seluruh frekuensinya kali 100%. Contoh nih ya, kita mencari frekuensi relatif kelas pertama. Ini frekuensinya 3, dibagi jumlah seluruhnya 40 ya. Ini seluruhnya 40 dikali 100%. Jadi sama dengan 7,5%. Nah, tabel lengkapnya seperti ini. Dari kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sama. Kelas kedua kan 5, berarti 5 per 40 kali 100%, 12,5%. 40 itu total seluruhnya ya. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 itu 40. Lanjut ke E, menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Datanya masih yang tadi. Nah, ini dia bentuk histogram dan poligon. Kalau histogram ini yang kotak ya. Tuh. Ini nilainya, intervalnya. Ini frekuensinya. Langkah pertama, buat dulu sumbu X, nilainya. Terus buat sumbu Y, frekuensinya. Frekuensi harus berurutan ya. Selisihnya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu. Nah, sini 31 sampai 40 kan 3, berarti di tengah sini. 41 sampai 50 kan 5 di sini. 51 sampai 60 kan 10 dan seterusnya. Kalau sudah dapat, buat kotak-kotak. Ini namanya histogram. Kalau poligon dari titik tengahnya. Titik tengah kelas pertama kan tadi ya, sudah kita lihat 35,5. Frekuensinya 3 di sini. Terus kelas kedua itu titik tengahnya 45,5. Nih di sini ya, frekuensinya 5 dan seterusnya. Nanti titik-titiknya dihubungkan pakai penggaris sehingga membentuk suatu poligon atau diagram garis. Oke, seperti itu ya langkah membuat histogram dan poligon. Untuk lebih lanjutnya, lebih banyak lagi belajar. Jadi kalau histogram itu bentuk harus beda dengan diagram batang ya. Jadi dia batangnya itu harus menempel seperti ini. Jelas ya? Next. Nah, yang F kita belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Lihat pemantapan di LKS kalian ya. Ibu ambil soal-soalnya dari situ. Nanti pelajari lebih lanjut. Sekilas Ibu menjelaskan. Nah, ini buatlah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini usia-usianya tuh ya. Sekalian baca sendiri. Di buku juga ada. Nah, membuat tabel distribusi frekuensi gimana sih? Untuk mempermudahnya, kalian bisa diurutkan terlebih dahulu. Tapi sini sekali lagi tidak wajib ya. Bisa langsung. Kalau kalian tidak diurutkan, bisa nanti buat turus. Nah, ini kalau sudah diurutkan nih, Ibu urutkan nih seperti ini. 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 24, dan seterusnya sampai 64. Jadi, data terendah 16 dan data tertinggi 64. Diurutkan biar mudah membuat TDF-nya. Next, langkah-langkah membuat TDF ya. Ini harus kalian catat dan ingat. Yang pertama, menentukan jangkauan atau J. Rumusnya, data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Simbolnya K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Bisa kalian hitung pakai kalkulator, mencari log N-nya nanti dibulatkan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 50. N-nya itu jumlah seluruh datanya 50 ya. Nah,
K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 50 itu 1,68. Kita bulatkan menjadi 1,7. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,7, 5,61. Jadi 1 ditambah 5,61 sama dengan 6,61. Kita dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas P. Rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 48 dibagi 7. Hasilnya 6,86. Kita bulatkan ke atas ya, sesuai aturan pembulatan menjadi 7. Ini hanya ada 3 langkah. Harus kalian ingat ya, yang pertama menentukan jangkauan, yang kedua banyak kelas interval atau K. Jadi ada nanti buat tabel banyak kolomnya berapa gitu ya. Yang ketiga menentukan panjang kelas P. Next. Nah, ini nih bentuk tabel distribusi frekuensi data karyawan PT Royal Abadinya seperti ini. Ibu jelaskan ya. Pertama bikin tabelnya usia dan frekuensi. Karena dihitung banyak kelasnya 7, berarti buat 7 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pertama pasti kalian ini intervalnya dimulai dari angka yang paling rendah yaitu 16 ya. Sesuai dengan 16. Nah, karena panjang kelasnya 7 berarti dibuatnya dari hitungnya kayak gini nih. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tuh gitu. Jadi 16 sampai 22. Lanjut berarti 23 sampai 29. Sama ya cara ngitungnya. Panjang kelasnya kan sudah dihitung 7. Cara ngitungnya masukkan 23-nya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 ya. Jadi 23 sampai 29, 30 sampai 36, 37 sampai 43, 44 sampai 50, 51 sampai 57 dan 58 sampai 64 tuh. Jadi sudah pas ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada banyak kelasnya ada 7. Panjang kelasnya selisih intervalnya nih ya 7. Ibu ulangi dimulai dari angka terkecil 16 ke range-nya 7. Jadi ngitungnya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya gitu. Lalu frekuensinya nih 16 sampai 22. Karena udah enak nih, kita udah diurutkan. Jadi langsung menghitung dari 16 sampai 22 itu ada berapa banyaknya. Nih lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Itu cara ngitungnya ya. Kalau nggak diurutkan gimana? Tidak masalah. Kalian nanti pakainya terus melihat data ini langsung. Yang usianya 16 sampai 22 berapa? Langsung masukkan frekuensinya. Ya. 23 sampai 29 itu ada 13, 30 sampai 36 itu ada 9, 37 sampai 43 itu 8, 44 sampai 50 itu 2, 51 sampai 57 itu 3. Nih, 51, 55, 56. Jadi hanya 3. Oke. Dan dari data 58 sampai 64 itu 4. Nih, berarti yang ini dimulainya dari 61 ini nih. 61, 62, 62 dan 64. Paham ya? Jadi range nilai 58 sampai 64 itu udah berapa? Enggak mesti dimulai dari 58. Pokoknya angkanya range-nya sekitar 58 sampai 64. Nah, tadi Bu udah contohkan tuh. Berarti dimulai dari 61, 62, 62, 64. Jadi frekuensinya 4. Itu sudah cukup ya. Seperti biasa, silakan dicatat untuk menambah ingatan kalian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.